Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait pesan di balik teror menteri. Dan saya ke Pak Kiai Qoeli, kalau dari Pak Kiai sendiri melihatnya bahwa ada banyak spekulasi dari masyarakat, baik awam maupun yang memang sudah dari pihak intelijen, harusnya penanganan seperti apa sih yang begitu harusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin misalkan atau kepala daerah atau dimulai dari rumah begitu, melihat paham-paham yang seperti itu begitu Pak? Ya, kita kan mengenalnya terorisme itu biasanya dari radikalisme. Radikal itu orang yang memahami sangat mendalam, tapi ketika isme yang muncul pada pembenaran pada dirinya sendiri, yang hanya dirinya yang benar lalu orang lain salah, itu akarnya. Apakah itu berbasis keagamaan atau sosial, komunitas maupun kelompok. Nah, dari radikalisme itu yang menguat maka menjadi terorisme. Terorisme itu ada dua kata, ada teror, ada isme. Oleh karena itu Densus 88 itu bisa melakukan gerakan-gerakannya di terornya. Dia bisa menangkap, bisa mengantisipasi. Umpamanya ketika kemarin pas kunjungan Pak Wiranto ke lapangan kan bisa melihat mana yang ada body language kurang baik, mana orang yang mencurigakan, seharusnya bisa diantisipasi. Kenapa ini kok bisa dengan mudah masuk? Seharusnya dia harus melakukan pencegahan, siapa yang boleh ke tengah sehingga tidak leluasa masuk. Ini sebenarnya ada pada pencegahan di teror ini. Tetapi kenapa mereka berani di situ? Bahkan mungkin nyawa taruhannya, kehidupan adalah taruhannya, karena ada isme. Isme itu adalah paham, di mana ideologinya di situ mereka merasa bagian dari pengorbanan. Apakah itu bermotif agama sehingga mendapatkan respon keagamaan, dia mendapat janji surga dan lain sebagainya, atau mendapat kepahlawanan di dalam keagamaan, atau berbasis pada kebencian karena mereka ingin meluapkan kebencian. Oleh karena itu teror ini bisa dilakukan oleh pemerintah, ini bisa dilakukan oleh aparat, tetapi isme ini bisa dilakukan adalah ideolog, agamawan, adalah orang yang bisa melawan terhadap ideologi mereka, karena penyembuhan ini, penyadaran ini tidak bisa hanya kekerasan, karena bagi kelompok agama tertentu ketika dia punya spirit pemahaman yang salah, lalu dia merasa dengan cara begitu adalah bagian dari mereka itu berkorban demi agama, bagi mereka tambah ditekan oleh pemerintah, tambah ditekan oleh negara, bagi dia adalah keuntungan, karena di situ datangnya pahala, datangnya sebuah penghargaan dari agama. Oleh karena itu teror itu bisa diantisipasi oleh negara, tetapi menghentikan, melakukan pembenahan sampai ke akar-akarnya itu melalui pembenahan isme. Oleh karena itu penyebaran agama yang moderat, MUI punya namanya wasatiyatul Islam, Islam wasati, pemahaman agama yang benar, pemahaman agama yang lurus. Ini perlu disadarkan pada masyarakat. Jadi deradikalisasi itu tidak cukup hanya untuk menolak bahwa mereka tidak benar, tapi harus ditampung dalam bentuk pemahaman agama yang moderat, agama yang wasati, yang lurus dan yang balance, seimbang antara pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual, pemahaman yang sifatnya yang di permukaan dengan pemahaman yang sifatnya substansial, sehingga gerakannya itu bisa menyatu. Yang sementara ini yang biasanya mempunyai ideologi untuk melakukan terorisme adalah ideologi agama hanyalah untuk politik, agama untuk kekuasaan, agama untuk mendominasi, tetapi agama sebagai bentuk penyadaran pentazkiyatun nafsi untuk membersihkan jiwa, agama sebagai penuntun terhadap kehidupan, memberikan harapan, itu sering terlupakan bagi kelompok yang ingin melakukan teror, dan itu adalah bagian dari pengorbanan keagamaan. Baik. Pak Suhendra, kalau tadi sempat menyebutkan juga harus adanya setelah Papua, kemudian nanti Aceh, ini sepertinya memang hampir di setiap daerah di Indonesia begitu akan ada gejolak-gejolak seperti ini. Namun harus dalam kasus penusukan yang kemarin terjadi sendiri, harusnya peran intelijennya seperti apa sih Pak? Saya melihat bahwa memang perlu ada perbaikan dari sisi karena di intelijen itu macam-macam ya, ada intelijen institusi seperti polisi, kejaksaan dan lain-lain, dan ini semuanya harusnya tunduk kepada koordinator intelijen yang disebut Badan Intelijen Negara. Sehingga Badan Intelijen Negara ini juga akan bisa melakukan namanya counter partner ya. Membangun jaringan, karena intelijen itu tanpa jaringan itu saya kira omong kosong ya. Ya, di situ perlu adanya sinkronisasi, bekerja secara simultan, tidak jalan sendiri-sendiri, sehingga hasil dan pemahamannya juga sendiri-sendiri. Ke depan kita tidak perlu lagi, tapi sudah tidak perlu kita permasalahkan, ini bagian dari perbaikan ke depan sebetulnya, bahwa
bahwa intelijen itu dia juga harus sebagai agen pembangunan, bukan agen-agen kelompok begitu ya. Ini berbahaya juga karena kalau kita bicara intelijen itu sebetulnya ruh yang berjalan-jalan. Baik. Begitu ya. Nah, dialah sebetulnya gerak maju mundurnya suatu bangsa itu adanya di intelijen. Jadi ketika presiden baru bangun dari tidurnya itu adalah informasi yang pertama itu informasi intelijen sebetulnya. Baik. Karena ini bangsa besar, jadi memang selama ini kita sengaja diaduk-aduk ya oleh satu kepentingan yang namanya tadi kepentingan agama, politis dan lain-lain ya sebetulnya. Tapi kita lupa sebetulnya bahwa sebetulnya yang memainkan ini adalah asing. Baik. Kita lihat itu sudah lihat di Suriah, di mana-mana itu belakangnya semua asing. Baik. Sama seperti di sini, tapi memang mereka melihat bahwa yang paling seksi ini adalah membicarakan masalah isu agama. Dia tahu bahwa bangsa kita ini punya berbagai macam kultur beragam dan kepentingan yang secara sosial juga berbeda-beda. Ini yang paling mereka masuk. Jadi mereka masuk ke mereka tahu itu. Nah, tapi kita juga tidak bodoh ya. Saya kira banyak pemimpin-pemimpin sebetulnya Bapak Presiden juga sudah memahami masalah ini. Nah, khusus Pak Wiranto, saya melihat bahwa ini adalah message untuk pihak yang memiliki kepentingan itu untuk melanjutkan ke tingkat yang dimensinya lebih tinggi lagi. Baik, ini Pak Suhendra ini nampaknya paham sekali untuk dalam konteks bahwa intelijen di Indonesia. Apakah ada kans untuk nantinya menjadi the next kepala intelijen mungkin untuk diprediksi ke depan begitu? Terima kasih. Tapi saya kira bukan itu tujuannya. Untuk saya kira menjadi lebih baik begitu. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan saya kira apapun keputusan dari Bapak Presiden itu keputusan beliau yang baik itu adalah terbaik buat bangsa Indonesia, itu aja. Baik. Saya kembali ke Pak Kiai Cholik Nafis bahwa ini kan segala macam tindakan radikalisme begitu Pak, seperti paham yang tadi disebutkan, dan itu apakah itu ada korelasinya dengan misalkan pendidikan agama yang kurang atau mungkin pemahaman yang terlalu dalam tanda kutip radikal, itu harusnya dari mana sih Pak dibenahinya begitu? Ya, sebenarnya kita harus bahagia dan bangga dengan Indonesia yang akhir-akhir ini, mungkin 5 tahun terakhir semangat keberagaman kita tuh naik. Di mana-mana kalau bicara dalam simbol-simbol, umpamanya di musola, masjid, itu pas waktunya mereka tuh full gitu sampai 2 shift, dan itu mereka rapi ya. Dan di acara-acara juga selalu disertai dengan acara keagamaan. Hanya saja di zaman media sosial ini acap kali semangat keberagaman itu tidak dibandingkan dengan kepandaian atau kedalaman di dalam beragama, sehingga bagi sebagian orang memanfaatkan semangat keagamaan itu untuk menjadi komoditas politik ya, di mana mereka diarahkan untuk kepentingan politik. Yang kedua, ada semangat beragama tapi tidak berguru kepada orang yang benar. Artinya orang yang tidak punya sanad, tidak punya transmisi keilmuan, keagamaan, tetapi mampu memberikan argumentasi yang meyakinkan orang lain, sehingga dia posisinya lebih tinggi daripada posisi ulama barangkali di mata dia, karena memang yang belajar nggak ngerti agama, yang mengajarkan ini adalah semangat agama dan mampu yang memukau di dalam berbahasa. Yang ketiga, acap kali semangat beragama itu dia tanpa guru, hanya belajar dari media sosial. Nah, apa yang diserap oleh dia adalah ingin jalan pintas, ingin mereka segera mendapat penghargaan keagamaan tanpa melalui jalan yang sifatnya prosedural. Maka jalannya adalah yang dianggap mereka jihad, padahal adalah teroris gitulah. Ada terorisme, adalah bagian dia adalah untuk melakukan kejahatan. Sehingga sebenarnya mereka ini salah memahami agama, nanti juga salah pintu ketika mau masuk ke surga. Baik, ini cukup krusial begitu ya Pak kalau sampai salah pintu. Kami harus jeda sejenak, Pak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.